Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita memulai kajian kita bersama-sama membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya'illahi wa salihin wa suwadi wal muttaqin, khususan li mu'allifi hadzal kitab Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita. Dan untuk kitab yang saya pegang ini, kajiannya pada halaman 37. Jadi ini ada terbitan baru para pemirsa yang diterbitkan pada tahun 2022. Jadi cetakan yang baru tahun 2022 bertepatan dengan 1444 Hijriah. Dalam kitab ini yang kita baca insya Allah hari ini ya di halaman 37. Mari kita bersama-sama membaca pada paragraf yang kedua di halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengatakan, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, barang siapa menyucikan dirinya dan heninglah ia daripada cemar hawa nafsu dan ada baginya ilmu, maka gugurlah daripadanya ibadah dan amal. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, karena firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakni berbuat ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam paragraf ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menyebutkan sebagian dari i'tiqad kaum Jabariyah. Jadi kita ini masih membicarakan kaum Jabariyah yang dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan apa itu Jabariyah dan bagaimana Jabariyah itu muncul serta dalil-dalil apa yang digunakan oleh orang yang menganut paham ini. Menurut si Muhammad Arsad Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatul Raghibin ini, di antara i'tiqad atau keyakinan orang-orang Jabariyah itu adalah barang siapa menyucikan dirinya dan heninglah ia daripada cemar hawa nafsu. Hening di sini artinya bersih. Hening itu dimaksudkan beliau adalah bersih atau bening daripada cemar hawa nafsu, maksudnya daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas dasar hawa nafsu, dan ada baginya ilmu. Jadi ada 3 ini kriterianya. Pertama, menyucikan diri. Kedua, hening daripada cemar hawa nafsu. Dan yang ketiga, ada ilmu. Menurut i'tikad atau keyakinan orang-orang Jabariyah,
maka gugurlah daripadanya ibadah dan amal. Artinya, kalau seseorang sudah mencapai derajat, dalam tanda kutip kita menyebut ya, derajat menyucikan diri, hening daripada cemar, artinya bersih daripada hawa nafsu yang membawa kepada keburukan, dan memiliki ilmu, maka semua ibadat dan amal itu tidak berlaku lagi kepada yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan tidak perlu lagi melakukan ibadat dan tidak perlu melakukan amal-amal yang lain. Semuanya sudah gugur asal 3 kriteria ini terpenuhi. Nah, menurut si Asad Al-Banjari, maka iktikad yang demikian itu kufur. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa karena dia sudah suci dirinya, hawa nafsu sudah terkendali, dan dia punya ilmu yang cukup, maka tidak perlu lagi ada ibadat dan tidak perlu lagi ada amal apapun yang dilakukannya. Semua itu dinyatakan sudah selesai dan gugur. Gugur di sini artinya tidak perlu melakukan lagi atau tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Iktikad semacam ini, kata beliau, adalah iktikad yang kufur, kepercayaan yang kufur. Kenapa? Beliau di sini menyebutkan karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakni berbuat ibadah engkau wahai Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut. Berdasarkan ayat ini, pengabdian kepada Allah, ibadat kepada Allah tidak pernah berhenti dalam keadaan apapun hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut menjemput yang bersangkutan. Sampai akhir hayat, yang namanya kewajiban ibadat kepada Allah tetap melekat pada diri orang yang beriman tersebut. Jadi tidak benar kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa kalau sudah bersih dirinya, kalau sudah hawa nafsunya terkendali, kalau sudah punya ilmu yang cukup, tidak perlu ibadat dan tidak perlu amal lagi. Pendapat semacam ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar, dan Syekh Asad Al-Banjari mengatakan dengan sangat tegas, ini adalah iktikad yang kufur, iktikad yang membawa seseorang kepada kerusakan iman, dia keluar dari iman yang benar, keluar dari Islam. Disebut dengan istilah kufur oleh beliau. Setiap manusia yang mukallaf, yang sudah dibebani hukum, itu punya kewajiban melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Dan itu berlaku sampai akhir hayat yang bersangkutan. Tidak bisa berhenti hanya karena bersih diri, karena hawa nafsu terkendali, atau karena sudah punya ilmu yang cukup. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sisi yang lain kalau kita mau telusuri juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan kriteria yang 3 macam tadi. Yang pertama itu adalah suci diri. Siapa yang menentukan seseorang suci dirinya? Apakah dia sendiri yang menentukan, ataukah ada gurunya, atau ada orang lain, atau cuma perasaan saja? Bahkan para pemirsa, orang yang merasa dirinya suci dan bersih justru itu adalah orang yang berdosa. Karena Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak manusia siapapun dia, kecuali para nabi dan rasul tentu, khata', dia melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau dia mensyaratkan orang Jabariyah bahwa kesucian diri menjadi salah satu faktor menyebabkan dia tidak perlu lagi ibadat kepada Allah, tidak perlu beramal apapun lagi, maka untuk menentukan suci atau tidak sucinya juga menjadi pertanyaan bagi kita. Siapa yang mengatakan dia suci? Apakah perasaannya saja, ataukah ada informasi tertentu yang dia dapat? Wallahu alam. Tapi paling tidak kalau ada manusia merasa tidak bersalah, merasa suci, merasa sudah terbebas dari dosa dan noda, justru perasaan itu membawa kepada perbuatan noda dan dosa lagi. Setiap manusia mesti melakukan kesalahan. Dan kata Nabi, sebaik-baik orang melakukan kesalahan itu adalah orang yang
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka bukan hanya i'tikad itu bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini para pemirsa, ayat ini tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 99. Para pemirsa bisa mencari di di tafsir Al-Qur'an mengenai ayat ini. Dikatakan di situ wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ulama-ulama para ahli tafsir menafsirkan al-yaqin di sini dengan al-maut, kematian. Walaupun nanti mungkin ada juga yang berpendapat lain, kita tidak bicarakan itu. Pendapat lain itu misalnya mengatakan al-yaqin itu adalah ilmu ma'rifah. Jadi kalau sudah sampai ilmu ma'rifah, berhentilah dia beribadat. Ini pendapat yang tidak benar juga. Karena kalimat yang digunakan Allah, kata yang digunakan Allah dalam ayat ini adalah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin itu ada juga yang berani, saya menyebut istilah berani, menafsirkan dengan al-ma'rifah. Jadi kalau sudah ma'rifahnya sampai, maka tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi itu bertentangan dengan jumhur ulama. Para ulama jumhur bersepakat bahwa al-yaqin dimaksudkan itu adalah kematian. Artinya beribadah kepada Allah dan beramal saleh itu harus terus dilakukan sampai orang meninggal dunia, sampai akhir hayatnya. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya sampai datang maut kepada yang bersangkutan. Para pemirsa, terjemahan ini tafsir ini yang dipakai dalam terjemah yang digunakan oleh Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Coba lihat Datuk Kalampayan menyebut bagaimana beliau mengartikan ayat ini. Yakni kata beliau, berbuat ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut. Al-yakin di sini maknai al-maut. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengabdi dan beribadat kepadanya sampai akhir hayat kita tanpa pernah berhenti sesuai dengan ketentuan syariat yang sudah digariskan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama persoalan mensucikan suci diri. Kita memang diperintahkan juga untuk selalu bertobat kepada Allah. Kita diperintahkan juga untuk membersihkan diri dari kotoran nada dan dosa. Kita memang diperintahkan juga untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat mengotori diri ini dalam bentuk apapun, baik lahir maupun batin. Lahir kita diperintahkan untuk dipelihara sebaik-baiknya, jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan diri kita kotor. Demikian juga batin kita, hati kita pun harus bersih. Ini hukumnya wajib bagi setiap manusia yang beriman untuk melakukan usaha pembersihan tadi, yang disebut dengan pembersihan diri. Tapi apakah seseorang sudah sampai pada makam bersih total atau tidak? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Sebenarnya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apakah hati kita sudah bersih betul? Apakah seluruh anggota tubuh kita sudah tanpa noda dan dosa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Memang banyak amalia-amalia, perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh agama kita yang menjadi sarana untuk kita membersihkan diri. Contohnya misalnya kalau kita biasanya di bulan Ramadan itu kan sering kita mendengar para ulama kita menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa siapapun yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dari semua dosa yang pernah dia lakukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha-Nya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain diistilahkan oleh Nabi bagikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bayi yang baru dilahirkan. Syahrul Ramadan sahrun, kata Nabi, kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian semua untuk melakukan ibadah puasa. Dan aku mensunahkan kepada kalian untuk
melaksanakan salat di malam hari. Kita biasanya menyebut dengan salat tarawih. Allah perintahkan dan mewajibkan kepada umat beriman untuk melaksanakan puasa. Aku, kata Nabi, mensunahkan salat pada malam harinya, yaitu salat tarawih. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, dan juga melaksanakan salat malam atau salat tarawih didasarkan kepada imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya, kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummu, dia akan keluar dari dosanya bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Anak yang baru lahir tidak berdosa, anak yang baru lahir bersih dari noda dan dosa. Itulah gambaran orang yang puasa dan melaksanakan salat malam atau salat tarawih dengan baik di bulan Ramadan. Nah, ini artinya orang yang melaksanakan kegiatan itu adalah melaksanakan pembersihan diri, melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan, lalu dia mendapatkan pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbuat dosa, siapapun berbuat maksiat, kalau dia bertobat dengan benar taubatnya, taubatan nasuha, insya Allah Allah akan terima taubat itu. Dan ketika taubat diterima, berarti orang itu adalah bersih pada saat itu. Tapi apakah bersih itu bisa lestari? Apakah kesucian dirinya itu bisa tetap bertahan? Jawabannya tergantung kepada yang bersangkutan. Karena pada setiap waktu, setiap saat, bahkan di mana tempat dia berada, bayang-bayang perbuatan dosa dan maksiat yang mengotori diri yang bersangkutan itu selalu ada. Matanya melihat yang kotor, telinganya mendengar suara-suara yang tidak baik, mulutnya bicara yang tidak baik, hatinya juga seperti itu, berprasangka buruk pada orang lain, dendam kesumat, iri hati, takabur, sombong, riya, sumah, dan lain-lain. Jadi selalu dibayangi kehidupan kita itu dengan kemungkinan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Makanya istighfar dan taubat kepada Allah tidak pernah berhenti dilakukan. Rasulullah SAW sendiri sudah mencontohkan. Kata Nabi, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Bahkan pada hadis yang lain disebutkan 100 kali. Nabi yang maksum, terpelihara dari noda dan dosa, beliau tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, kesimpulannya maksud saya adalah sangat kecil kemungkinan ada orang yang bersihnya lestari sampai akhir hayat. Oke lah, dia sudah diampuni Allah, oke lah bersih dari dosa, oke lah suci dirinya. Berapa lama dia bertahan? Apakah 1 bulan, 2 bulan, apalagi sampai akhir hayat? Jawabannya kecil kemungkinannya. Karena setiap saat orang tidak mustahil berbuat dosa dan maksiat. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga dari 3 persyaratan yang patut kita perbincangkan itu adalah istilah beliau di sini, heninglah ia daripada cemar hawa nafsu. Hening itu artinya bersih atau bening, ya, atau bening. Tidak ada lagi tercemar dengan hawa nafsu. Artinya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dengan demikian berarti dia tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini juga patut kita pertanyakan. Untuk menetapkan bahwa seseorang itu sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu apa ukurannya? Di mana ukurannya? Karena nafsu itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Ada memang orang yang berusaha melenyapkan dirinya, kemudian menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan itikat semacam ini tidak sejalan dengan itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang disebut dengan ilmu sabuku, yang menyatu diri dengan Tuhan disebut wahdatul wujud. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Jadi untuk menentukan bahwa seseorang itu misalnya sudah bebas dari hawa nafsu biasanya para pemirsa konotasinya negatif ya. Jadi ada nafsu, ada hawa nafsu. Kalau nafsu itu konotasinya selalu negatif karena ada hawanya. Maka semua yang terkait dengan hawa itu mesti yang tidak baik. Tapi kalau nafsu itu masih ada mungkin yang baik. Makanya ada istilah nafsul mutmainnah namanya. Nafsu yang tenang, tentram, aman, damai. Dan ini yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya.
Jadi ada nafsu, ada hawa nafsu. Nah, di sini disebutkan memang cemar hawa nafsu. Berarti yang dimaksud adalah nafsu yang selalu membawa kepada keburukan. Ya kita katakanlah nafsu ammarah yang selalu membawa kepada kejelekan atau keburukan. Tapi untuk menentukan apakah sudah hening, istilah beliau ini, sudah bersih seseorang itu dari cemarnya hawa nafsu atau tidak, juga bukan perkara yang gampang. Siapa yang menentukan? Apakah dia sendiri? Kalau dia yang mengatakan bahwa dia sudah bebas dari hawa nafsu, justru itu nafsu sendiri. Hati-hati tuh. Orang merasa bahwa dia sudah bersih, itu juga nafsu. Jadi maksudnya sangat relatif. Maka dari itu untuk memenuhi 3 syarat seperti ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Bahwa kita harus mengendalikan diri dari hawa nafsu, ya. Hukumnya wajib. Orang tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan membawa kepada keburukan. Wajib setiap muslim untuk mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang beriman puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan ada kewajiban puasa supaya melatih mengendalikan itu. Jadi ada kewajiban kita memang mengendalikan. Tapi apakah kita sudah bersih hawa nafsu kita dari kotoran noda dan dosa? Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, karena itu maka pada dasarnya 3 persyaratan ini yang sudah kita bicarakan 2 itu untuk menentukan apakah yang bersangkutan sudah mencapainya atau tidak juga sangatlah sulit. Karena itu maka tidak bisa dijadikan alasan orang berhenti beribadat karena merasa sudah hawa nafsunya bersih. Hawa nafsunya sudah bisa terkendali. Atau seperti yang pertama tadi, dirinya sudah suci. Berhentilah ibadat, berhentilah amal. Ini pahamnya orang Jabariyah, bukan pahamnya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Sama dengan yang ketiga nih para pemirsa. Dan ada baginya ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengukur seseorang itu punya ma'rifat yang benar kepada Allah juga bukan perkara yang gampang. Apakah perasaannya saja saya sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksimal, yang tertinggi. Sehingga dia mengetahui tentang dirinya, tentang Allah, tentang kejadiannya, asal-usul kejadian alam semesta. Apakah itu cukup untuk menyatakan bahwa itu ilmu sudah sampai? Jawabannya tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Itu akan sangat sulit. Makanya ketiga alasan ini juga kalau kita mau kaji akan mendapatkan kesimpulan yang sama kira-kira bahwa sangat sulit untuk menentukannya. Apalagi ketika dihubungkan dengan ayat yang disampaikan oleh beliau di sini, Al-Hijr ayat 99. Orang tidak boleh berhenti beribadat dengan alasan apapun sampai orang itu meninggal dunia. Kenapa? Karena ibadat itu kewajiban. Ada ibadat sholat, ada ibadat puasa, ada ibadat zakat, dan ibadat lain. Itu yang disebut dengan ibadah mahdah. Ada juga ibadah-ibadah yang ammah, yang umum, yaitu melakukan perbuatan baik. Haruskah orang berhenti berbuat baik setelah merasa dirinya berilmu, merasa hawa nafsunya terkendali, merasa dia sudah suci? Ini bertentangan dengan hakikat daripada ibadat itu sendiri dan ajaran agama yang dibawa Nabi SAW. Makanya beliau di sini mengatakan etikat yang demikian itu adalah kufur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kalau ada ajaran-ajaran yang membawa kita kepada meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bagaimanapun dia menjelaskan, apapun argumentasinya, bagaimanapun cara menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau ujung-ujungnya berhenti beribadat, apalagi bebas dari semua kewajiban, itu adalah aliran yang tidak benar. Atau ekstrimnya kita sebut itu aliran sesat yang sekarang ini kan sudah banyak berkembang di mana-mana. Ada istilah sampai gitu. Kalau sudah sampai tidak perlu lagi sembahyang, tidak perlu puasa karena surga sudah disiapkan untuk yang bersangkutan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai apanya yang sampai? Ilmunya sampai, makrifat. Bukan di ilmu letaknya.
Yang penting itu adalah iman dan amal saleh. Itulah yang membawa orang kepada surga. Iman dan amal saleh. Ilmu itu penunjangnya. Makin tinggi ilmunya, makin bagus amalnya, makin tinggi tingkat keikhlasannya, makin kuat ibadatnya, maka makin memungkinkan yang bersangkutan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurratina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.